Sudahlah, Anda konsentrasi masalah keumatan. Di situ banomnya banyak, lembaganya banyak. Anda ngurusi Jatman aja masih belum beres. Anda membersihkan anasir-anasir jahat di dalam PBNU aja masih belum becus. Nun sewu. Anda Lazisnu aja sekarang lambangnya 212. Ini memalukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga autokritik bagi PKB. PKB juga harus mereposisi diri menjadi partai yang benar-benar partai pengkaderan yang modern. Nun sewu. Kalau kita bicara demokrasi, demokrasi itu adalah kepemimpinan yang ada aturan main dan ada batasannya. Jadi non saya kayak Cak Imin, mohon maaf Cak Imin ya, panjenengan senior saya di PBPMI. Tapi ayo membuat pengkaderan, jangan sampai jadi ketua partai seumur hidup. Perseteruan antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Partai Kebangkitan Bangsa hingga kini terus bergulir, semakin terbuka dan terus meruncing. Sudah barang tentu konflik ini justru akan merugikan kedua pihak, menang jadi arang kalah jadi abu. Sebagian pengamat mengatakan bahwa konflik ini telah mampu menciptakan kegelisahan dan kebingungan Nahdliyin di akar rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, masih bersama Mbah Syarif Rahmat dan Gus Fakih RT Wilhadi Ningrat. Di NU, selain persoalan Jatman yang tadi sudah kita bicarakan, juga ada persoalan antara NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Sampai hari ini belum jelas penyelesaiannya seperti apa. Para politisi PKB kubunya Cak Imin mendesak atau menginginkan ada MLB, muktamar luar biasa. Begitupun NU juga sebagian aktivisnya menginginkan di PKB ada muktamar luar biasa. Ini nggak tahu yang akan menang siapa, yang akan kalah siapa. Tapi kalau menurut saya, menang jadi abu, kalah jadi arang. Menang jadi arang. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Semoga gitu lah. Sama aja. Hanya siapapun yang menang dan siapapun yang kalah, tungkat dua-duanya, karena dua-duanya adalah keluarga besar yang sama itu. Kader-kader NU semuanya. Ini dari Mbah Syarif Rahmat dulu mensikapi polemik ini seperti apa ini, Pak? Ya sebenarnya kan semua itu terjadi akibat dari salah kaidah. Segala sesuatu harus pakai kaidah supaya menjadi mudah, dibikin aturan supaya tidak terjadi benturan. Itu sebetulnya. Keren. Nah, kaidah fan ya. Itu fanin qawaiduhu. Setiap bidang itu ada kaidah-kaidahnya. Bicara akidah ada kaidahnya, bicara fikih ada kaidahnya, bicara akhlak juga ada kaidahnya, bicara apapun ada kaidahnya. Nah, kaidah-kaidah tadi harus dipasang di tempatnya. Ketika orang bicara akidah, ya kaidah-akidah yang dipakai. Jangan ketika bicara fikih, kaidah-kaidah akidah yang dibawa. Pun ketika berpolitik. Kalau dalam berpolitik, maka kaidah yang dipakai adalah kaidah politik. Apa kaidahnya? Politik itu adalah, isinya kan tiga. Merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, atau melepaskan kekuasaan lah. Istilah orang dua lah ya, mengambil kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Maka perebutan yang terjadi di dalam dunia politik atau di kalangan para ahli politik itu meniscayakan ada jurus-jurus seperti perang. Yang penting target kekuasaannya itu diraih seperti itu. Nah, kaidah ini kita lupakan. Nah, kita lagi ngomongin politik, misalnya kok pakai fikih, bahsul masail, ya dan rumit juga nanti akhirnya kan. Itu ada bagian-bagian yang kita lupakan. Jadi yang pertama itu kita kadang lupa memasang kaidah ketika sedang berbicara tentang sesuatu. Sadarkan kembali, kalau bicara politik maka hatimu, pikiranmu, kaidahmu dan matamu harus diarahkan kepada kaidah politik tadi. Itu yang penting. Nah, kita tidak siap dengan itu. Terus kadung bikin partai politik tapi belum siap bermain politik gitu. Namanya politik ya isinya itu merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Caranya yaitu yang kadang-kadang kita
membawa yang lain, gitu loh. Yang paling mungkin menurut Pak Syarif, yang paling mungkin dan paling pantas untuk MLB ini siapa? Apakah NU, apakah PKB? Kemarin ada pernyataan di kalangan para kiai NU, kembalikan PKB ke NU. Saya tanya, NU kembalikan ke siapa? Dua-duanya ada masalah kok. PKB bermasalah dengan NU, NU juga bermasalah. Bukan cuma dengan PKB. Tapi gini, ingat ya, ini saya ngomong kepada semuanya aja. Ini sekarang bangsa Indonesia akan menghadapi pilkada. Dan putra-putra Nahdlatul Ulama banyak sekali yang sedang didorong untuk maju, baik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan gubernur juga wakil gubernur. Kendaraan yang dipakai selama ini adalah PKB. Gitu. Ketika PKB digoncang, maka kepercayaan masyarakat kepada calon dari PKB akan menipis. Dan ketika gagal, yang rugi bukan cuma PKB, tapi NU. Karena anak NU menjadi gagal naik. Yang kedua, ini kan presiden terpilih sedang menyiapkan calon menteri. Dia sedang ngincer siapa saja yang akan diambil menjadi menterinya. Sangat beresiko apabila mengambil menteri dari komunitas atau ormas yang bermasalah, yang sedang terlibat konflik. Jangan menyesal kalau nanti nggak ada menterinya di situ loh. Kalaupun ada menteri di situ, bukan lagi wakil NU, bukan lagi wajah NU yang dibawa, tetapi wajah yang lain. Dan di situ kita menjadi tidak ada harganya. Ini aja. Mau ngambil tokoh PKB, nanti takut resisten dengan NU. Mau ngambil NU dimusuhi PKB. Gedung DPR ribut nanti itu. Apa saya baca jadi menteri? Saya menteri pengairan aja, sudah ada kopi udah enak. Daripada Pak Prabowo bingung. Kalau menurut Gus Wagi gimana? Kalau saya akan mengupas dari 3 hal. Yang pertama bahwa mengutip dari apa yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketum PBNU. Suatu ketika saya pernah satu forum dengan beliau di Pasuruan waktu itu. Beliau mengatakan bahwa kelemahan terbesar dari keluarga besar NU adalah kalau yang lain, saya katakan Muhammadiyah atau ormas yang lain itu kalau berkonflik dengan sesamanya itu menggunakan tasawuf. Tetapi kalau dengan orang luar menggunakan siasa. Sedangkan kalau di keluarga besar Nahdien, kalau berkonflik dengan saudaranya menggunakan siasa. Tapi kalau berkonflik dengan orang luar, ya termasuk golongannya Habib-Habib ini, itu menggunakan tasawuf, melakukan pendekatan husnudzon, akhlakul karimah, berhati-hati. Tapi kalau dengan saudaranya sendiri, wah main pecat, main keras gitu loh, main siasa. Lah ini yang harus dirubah. Kalau bisa kita ke dalam itu sebesar apapun perpecahan atau konflik itu tidak sampai terdengar oleh tetangga. Itu diselesaikan dengan baik, padahal kan punya tabayun, punya alat-alat untuk melakukan islah dan lain-lain. Seharusnya itu dipakai. Jadi jangan sampai dengan keluarga sendiri itu kelihatan memalukan pertarungannya, dan ini sampai kemudian ke ruang publik yang seolah-olah Nahdien itu yang katanya kebangkitan ulama membawa pesan moral al ulama warasatul anbiya, dan anbiya ini membawa misi rahmatan lil alamin. Ternyata pertarungannya hanya sekedar mencari upo. Ini yang memalukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa NU ini mengalami berbagai macam fase yang merupakan pengulangan sejarah, mengacu kepada apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, bahwa Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu mengalami berbagai macam perang. Jadi ketika dulu NU masih kecil, masih sedikit, masih belum menjadi organisasi yang mapan, itu memiliki yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz ini dan ulama-ulama awal muassis itu seperti perang Badar, sedikit tetapi solid dan lillahi ta'ala.
Sehingga apa? Menghadapi musuh sebesar apapun, bahkan menghadapi Bani Saud yang didukung Inggris dengan kekuatan yang seperti itu bisa menang dan bisa berhasil menggagalkan penggusuran makam Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di zaman Nun Sewu Nasakom, zaman komunis Orde Lama, itu NU menghadapi fase seperti perang Hondak, di mana pada saat itu semua hujatan menerpa NU, semua serangan dari segala sisi, karena NU tergabung di Nasakom, padahal NU punya siasah terlibat atau terlibas pada zaman itu. Di situ NU membuat parit bertahan ketika pada saatnya pertolongan Allah datang bisa menyerang balik. Itu perang Hondak. Dan fase ini adalah di perang Uhud, di mana NU mengalami kacau balaunya pasukan karena karena apa? Karena rebutan ghanimah, rebutan cuan, rebutan pampasan perang, rebutan konsesi dan lain-lain, kursi dan macam-macam. Lah ini berbahaya. Tidak akan menang suatu barisan yang yang kedonyan. Yang ini mikirnya duniawi. Itu yang ketiga. Semoga kalau ini bisa teratasi, semoga nanti baik di barisan yang struktural NU itu sendiri maupun di barisan politiknya ini bisa rukun. Kalau rukun terjadi Fathu Mekah. Lah kapan Fathu Mekahnya? Ya tergantung elit-elit Nahdliyin. Apakah masih mau seperti ini terus? Nah ini tergantung mereka sendiri. Tapi sebenarnya itu terjadi semenjak Rasul dan para sahabatnya kumpul. Kalau sekarang mungkin muktamar itu. Kumpul menghadapi perang Uhud itu ada opsi kan? Apakah kita defensif atau kita ofensif? Anak-anak muda ini maju ke depan karena kemarin perang Badar tidak ikut. Sementara yang sepuh menghendaki supaya di belakang, konflik di situ. Jadi muktamarnya sudah ada konflik di situ. Begitu selesai keluar, akhirnya kan yang diambil yang kita aktif berangkat ke medan Uhud, ofensif. Tapi di tengah jalan ada yang bikin ormas sendiri. Itu 300 orang loh. Ini mohon maaf ya. Ini udah pecah nih. Makanya saya kira perpecahan di tubuh NU hari ini sepanjang saya baca sejarah mungkin yang paling parah. Paling parah karena paling tidak perpecahan NU hari ini itu bisa kita ilahkan menjadi 6 kepingan. Antara yang pro NU yang pro Ba'alawi dan yang kontra Ba'alawi, 2 kan. Terus NU yang pro PKB dengan kontra PKB, 4. Terakhir yang pro Jatman dan pro PBNU. Satu lagi NUGL. Oh iya. GL pro. Iya. NUGL yang pro FPI. Ya. Oh berarti 7 kepingan. 7 Ada kepingan. apa lagi? Yang ngaku NU. Untuk jadi komisaris. Ini menurut saya butuh sosok sekali Gus Dur untuk turun tangan menyelesaikan betapa berkeping-kepingnya NU hari ini. Menurut Abah Sarif masih ada nggak tokoh ini yang bisa? Enggak, saya ingin lanjutkan dulu tadi itu. Ketika di tengah baru berangkat berapa meter sudah ada yang keluar tuh. Itu dikenal dengan kelompok munafik itu. Dulu jujur kan munafik aja, terang-terangan aja. Wong jelas ini strukturnya ada kok dia menyempal melawan itu dan tanda petik loh ya. Kalian kalah atau menang, bismillah akan menang. Kalian kalah atau menang masing-masing di tempatnya. Yang di gunung, di atas, di bawah, di tengah-tengah. Kan gitu. Tapi memang Khalid bin Walid itu hebat sekali. Begitu mereka sudah terdesak, Khalid bin Walid meninggalkan rampasan perang di tengah di situ. Begitu mereka mundur ke belakang, strategi. Ini pasukan Uhud itu pada melihat di situ rampasan perang. Semestinya di atas bukit yang diam saja mendengar aja, nanti juga kebagian lah. Dengan SOP. Ya saja, sabar aja, sabar. Nanti juga ditransfer juga kan. Ini yang di atas akhirnya turun ke bawah, berebut. Banyak pasukan Muslim Uhud yang terbunuh oleh tombak teman sendiri karena rebutan rampasan perang. Dalam kondisi itu Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir kepung semua arah, habis. Dan tidak kurang tokoh hebat yang besar tuh Hamzah bin Abdul Muthalib harus tewas di tengah medan perang itu. Orang hebat tewas. Berapa generasi NU yang hebat hari ini tewas semua. Berapa kader NU yang saya kadang bilang gini, loh, saya mungkin Anies Baswedan tidak punya organisasi,
tidak punya partai, berani mencalon presiden. Iya kan? Dan PD. Hebat itu. NU. Caimin lah katakan sekarang ya. Saya ngomong Caimin waktu itu. Iya. Punya ormas besar NU, partai besar PKB. Kok berani calon presiden? Iya. Saya bilang, kalau NU nggak usah lah manusia. Bilang sama Sarip Rahmat misalnya, 2029 NU punya calon presiden, monyet, tak kampanye kan menang tuh monyet. Nggak usah manusia. Bener. Karena patuhnya warga NU. Tapi ini yang di atas ini jarang yang berani bicara. Saya kasar seperti itu. Nggak usah manusia, monyet saja taruh di meja, lalu bilang, hei warga NU, ini calon presiden kita, gambarnya monyet, menang insya Allah. Betul? Tapi apa? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Itu kata Quran. Jangan kamu bertengkar di dalam, nanti kamu lemah kekuatan dan hilang wibawa dari musuh-musuhmu. Setuju. Ya tadi itu. Orang Uhud itu rembutan kepung habis, 70 sahabat Nabi meninggal dari situ, sampai apa? Jeruannya Hamzah itu dimakan sama Hindu karena balas dendam. Ya, Lawan politik yang kalah kemarin, sekarang menang, saatnya balas dendam. Catat ini ya omongan saya. Yang kemarin kalah, sekarang menang. Sebagian akan ada yang balas dendam kepada kalian. Saat itu Rasul kemudian menangis, menjerit, mengatakan dia akan balas ini. Qunut nazilah. 1 bulan lamanya qunut nazilah mengutuk mereka. Nah, apa sih yang kita ambil tadi? Yaitu rampasan perang tadi. Dan anehnya kemarin baru saja dilemparkan tambang untuk NU, itu sejumlah NU ngapain diambil? Saya bilang nanti kalau ormas yang itu ditawari dan mau nyesel kalian, terbukti sekarang. Ini teman-teman yang ada di grup dengan saya di KKNU, ingat ya omongan saya itu. Terpaksa saya buka sekarang. Ketika kalian mengatakan jangan terima NU ambil garap itu tambang, apa aku bilang? Nanti kalau ormas sebelah ditawari dan mau, kalian mau apa? Seminggu setelah itu benar ditawari. Dan mau. Dan mau. Yang tadinya pura-pura nggak mau. Ayo. Ini kan pancingan Karena buat- Jaim akhirnya nyesel gitu ya. Hah? Karena Jaim akhirnya nyesel. Nah, betul. Jadi apa tadi? Ini dalam kondisi sulit kita beri dong harapan anak-anak muda NU untuk jadi orang yang dihargai. Caranya apa? Wes menengahi kowe. Carikan anak muda di mana dia harus berdagang, di mana dia harus berjualan, di mana dia harus istirahat. Carikan tempat itu. Bukan anak-anak muda dipertontonkan keributan seperti ini. Kita kadang mikir gini, iya judulnya kok ulama, suci banget. Muktamar ribut, bikin partai ribut, semua sebelahnya. Muktamar adem, Betul. bikin partai adem. Masa sering gini kadang-kadang, alah daripada ribet sekarang gini aja, yang penting mah partai apa saja, calon presiden siapa saja, sampean terserah pilih, yang penting bisa bikinkan pondokmu, itu aja selesai. Orang-orang dukung partaimu juga nggak pernah dibantuin. Akhirnya trennya begitu semua gitu. Iya kan? Siapa yang mau bantu pondok saya itu yang saya dukung, akhirnya begitu trennya. Iya. Beberapa tokoh politik di Indonesia itu orang NU, tapi dia nggak dipakai. Orang tahu diambil menantu sama ini. Oh, bikin toko besar banget sekarang. Kita masih ngurusin warung yang kecil-kecil. Sehingga itulah kerja. Saya Gus Waki, menurut Gus Waki, untuk menyelesaikan polemik di Partai Kebangkitan Bangsa, seperti apa? Jadi gini, tadi kan saya baru menyampaikan 2. Ya ini jawaban yang ketiga ini ya. Jadi yang ketiga ini gini. Bagi mereka yang di barisan Jamiah Nahdlatul Ulama, kepengurusan PBNU, sudahlah, Anda konsentrasi masalah keumatan. Di situ banomnya banyak, lembaganya banyak. Anda ngurusi jadman aja masih belum beres. Anda membersihkan anasir-anasir jahat di dalam PBNU aja masih belum becus. Non sewu. Anda Lazisnu aja sekarang lambangnya 212. Ini memalukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga autokritik bagi PKB. PKB juga harus mereposisi diri menjadi partai yang benar-benar partai pengkaderan yang modern. Non sewu. Kalau kita bicara demokrasi, demokrasi itu adalah kepemimpinan yang ada aturan main dan ada batasannya. Jadi non sewu kayak Caimin, mohon maaf Caimin nggih, panjenengan senior saya di PBPMI. Tapi ayo membuat pengkaderan. Jangan sampai jadi ketua partai seumur hidup.
Ini bukan partai komunis. Ini bukan partai apa di zaman dulu lagi. Ayo membuat kader-kader NU yang pinter, yang canggih, yang banyak potensinya, yang di barisan politik ini juga banyak yang berbakat di situ. Ayo dibuat sistem pengkaderan yang bagus. Panjenengan jadi ketua dewan pembina misalkan. Itu keren. Dan ketua partai itu dibuat semodern mungkin semacam itu. Jadi baik PKB maupun PBNU mari menjadi sebuah organisasi, sebuah institusi, sebuah entitas yang modern yang bisa menantang perkembangan zaman. Dan tolong jangan aji mumpung, dan tolong jangan menjadi diktator, dan tolong tegaslah dengan tupoksi masing-masing. Kalau PBNU Mbak Jatman belum beres, ngapain sekarang mau mencaplok PKB? Dan PKB sendiri juga harus sadar bahwa kalau begini terus mereka tidak seksi di mata Nahdien seperti tadi. Lebih baik saya mendukung partai lain, karena partai lain itu secara pragmatis, secara jelas, secara akomodatif itu memenuhi kepentingan kami di pondok pesantren kami, di TPQ kami, di pengajian-pengajian kami dan lain-lain. Pada titik akhirnya, tolonglah kita Nahdien ini punya mekanisme tabayun, punya mekanisme islah, punya ukhuwah watoniyah, basariyah, insaniyah, dan ukhuwah an-nahdiyah. Mari kumpul bicara yang enak gitu loh. Kalau sekarang jadi 3, islah, nggih, wislah, beslah. Waduh ini ngeri. Dan ujung-ujungnya kalah. Nah itu. Tambah lagi Ruislah. Karena berantem masih dimasuki yang lain, dan mereka yang melakukan itu melakukan divide et impera. Nun sewu yang berwajah keras seperti FPI, sehingga orang NU yang seneng keras merapat ke sini, dicaplok, diirislah sebagian jamiahnya. Kemudian yang nggak suka sama FPI kemudian merapat ke yang satu menawarkan wajah moderat, wiritan, sholawatan, dicaploklah sama sana. Pada akhirnya umat Nahdien akan tergerus terus. Kalau tidak bersatu ya ini bahaya ini. Ya perang Uhud efek dari mekanisme perang Uhud akan terjadi. Fathu Mekahnya masih lama kalau seperti ini terus. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Monggo. Kalau menurut Pak Saleh gimana? Khususnya agak menurut PBNU ini dari berbagai aspeknya ya, termasuk pro kontra Pahlawi, terakhir pro kontra Jatman. Ini gimana penyelesaiannya Pak? Semua yang tidak sesuai kaidah jangan dipakai. Wudu ada fardunya, sholat ada syarat rukunnya. Kalau panjenengan melihat ada imam yang sholatnya tidak baca suratul Fatihah, tinggal gak sah. Tapi saya ingatkan, ini jamaah sudah banyak yang membaca tasbih, bahkan di belakang ibu-ibu sudah banyak tepuk tangan. Jangan sampai tepuk tangannya nanti tambah rame kalau nonton sepak bola. Artinya apa? Sampean itu ada bahasaan yang kurang pas. Maksud saya, ucapan imam ketika membaca surat ada yang kurang pas. Mbok didengerin kalau ada yang di belakang yang membaca subhanallah. Itu bukan benci kok. Jangan kita marah, bes benci aja. Ubah, perbaiki kalimatnya, benarkan ayatnya. Nah, tapi kalau memang panjenengan sudah merasa keluar angin, walaupun tidak terdengar oleh jamaah, biasanya di mimbar itu ada pintu alternatif, monggo, gak akan terhina. Kalau memang sudah keluar angin dari bawah, tapi kalau masih belum keluar angin, mbok dengerin yang di belakangmu itu aja. Ini warga NU pintar-pintar, dan semuanya sayang NU. Tapi sangat disayangkan, diingatkan bahwa ada bahaya di depan, tidak benar. Jadi itu aja saya kira, itu aja. Monggo bareng-bareng kita selamatkan perahu ini. Semua penumpang ingin perahu sampai tujuan, ingin sampai ke pantai. Kalau panjenengan merasa berada di nakhoda di bagian depan, benar panjenengan yang bisa bawa ke depan, tapi juga jangan lupakan yang di belakang. Kalau ada bocor,
Oh bilang minggir dulu, minggir lah. Jangan nanti kerem. Oke. Tapi memang ya kita harus evaluasi bersama. Jadi yang sepanjang saya amati memang persoalan persatuan di antara tokoh-tokoh NU di semua level memang menurut saya hal yang sangat sulit diwujudkan. Tidak usah pada persoalan politik praktis ya, pada persoalan yang internal organisasi NU sendiri, hal yang sudah biasa kita dengarkan kan? Konflik-konflik yang terjadi ya dari muktamar, dari konflik dan sebagainya. Hari ini ada konflik yang dibekukan, konflik yang dibubarkan dan lain sebagainya. Itu di NU, apalagi pada persoalan politik praktis ini. Cuma gini, Bung Agus Mar, jadi begini, kita ini kan selalu dinabubukkan oleh suatu kalimat, memang kenyataan memang, bahwa muassis NU adalah para waliullah dan didukung oleh para wali songo. Ini kan selalu disampaikan, sehingga siapapun yang melawan NU pasti akan kalah dan rungkat. Itu yang pertama. Yang kedua, NU sampai kapanpun akan tetap jaya dan bisa bertahan. Tetapi walaupun itu toh benar, ayolah kita ini sebagai anak-anak zaman yang dari masa ke masa kok mengulang kesalahan seperti ini terus. Ini kan membuat malu muassis kita yang di alam sana, membuat malu para wali songo. Jadi kita generasi yang sekarang ini ya jangan bergantunglah dengan karomah mereka terus. Kalau kesabaran itu habis, akan tidak ada azab nanti. Ya, ini yang harus kita ingat. Jangan kita dilakukan oleh kalimat-kalimat itu, walaupun itu benar sekalipun. Tapi ya jadi anak-anak zaman kok ya goblok temen itu. Kalaupun itu benar, kalau kita diam tidak berupaya ya. Iya, lama-lama juga. Selama-lama juga akhirnya bosan. Nah, ya kan ayat apa coba? Apa tuh? Innallaha yughayyiru ma. Iya. Tidak akan berubah nasib suatu umat kalau umat itu nggak mau merubah nasibnya Kalau kita sendiri. diam saja, Betul. makanya harus berusaha. Kayak kemarin yang dari Ya, apa Senin. namanya Tommy apa satu itu sampai seperti itu statementnya ke Ansor Banser. Oh, Itu Garda sebenarnya ini malah dari tetangga atau dari orang lain itu kan tertawa sambil Kerja bangsa ya. Iya. Ya itu kan contoh betapa mudahnya kita, Memalukan sekali. kita berfriksi dengan teman sendiri. Ini wajah dari generasi muda Gen Z sudah berani mengatakan bahwa ini memalukan seperti itu, Memalukan banget. ngisi-ngisini Iya. dan tidak seksi, tidak keren, tidak menarik bagi dinamika, bagi kacamata generasi zaman sekarang kalau berpolitik seperti itu. Ketika rumah kita dihajar oleh tetangga orang lain, oleh imigran Yaman, kiai kita dibutakan oleh imigran Yaman, organisasi Ansor Banser dihinakan sedemikian rupa. Mbah Hasyim Asnari, organisasi yang didirikan NU, dikatakan Kopinggo ya, oleh Balawi, diam saja. Betul. Ketika sedikit kesenggol sama teman langsung kuda-kuda ya. Semacam itu. Salah sebut jago kandang gitu. Saya kembali Sesuatu yang tumbuh ditanam di tengah kerusuhan hanya akan jadi kerusuhan. Tapi kalau orang yang siap bekerja untuk keutuhan, dia yang akan dibantu oleh Tuhan. Oke, terakhir saya kadang-kadang berpikir PKB kan singkatannya Partai Kebangkitan Bangsa, tapi kadang-kadang ini PKB Partai Kebangkitan Bangsa apa Partai Khilafah Bangsa gitu. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena tadi yang Gus Waki sampaikan, hampir semua kebijakan otoritas kan terpusat pada mandataris tunggal. Ya ini kan sistem khilafah kan. Kalau semua kebijakan keputusan tergantung satu orang khalifahnya kan, itu kan kecil-kecil gede ciliknya khilafah namanya, hanya di internal partai. Walaupun memang tidak hanya PKB kan. Senior jenengan loh, dulu jenengan Elkis Jogja loh ini. Senior jenengan loh. Tapi kan faktanya begitu, kalau Imamnya ini bantah dipecahkan gitu. Itu kan sistem khilafiyah gitu, apa sistem khilafah gitu loh. Oke, terima kasih Abah Syarif, Gus Waki, bincang-bincangnya mudah-mudahan bermanfaat bagi umat, khususnya umat NU dan umat PKB, karena tema sentralnya kita pada malam hari itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.